nyantai gitu loh istilahnya. Lagi jok belakang, ya jok belakang itu kan ada apa namanya yang pegang itu istilahnya pas turun enggak rasa, enggak teman enggak rasa, enggak udah nggak ngerasain, itu udah gantung di situ. Terus dari dalam rumah itu keluar. Sana sempat ngetok pintu rumah Usman. Ya, udah begitu ada suara motor saya. Oh, orang rumah keluar. Orang rumah yang jadi tujuan itu keluar. Terus beliau tanya, "Pak, istri saya mana?" Saya kaget. Pak tadi suara. Terus saya di istilahnya diajak masuk, kita ngobrol. Ternyata ketika di dalam cerita itu beliau ngomong, "Bener Pak, ini namanya memang ini. Tapi itu istri saya yang pertama dan beliau itu sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu." Enggak. Jadi sama yang ini yang bapaknya itu sudah punya suami 2. Iya, itu yang pertama meninggal. Itu sudah meninggal. Oh, ya, sebagai istilahnya setelah dapat cerita itu ya kan, beliaunya ngubungin, memang benar ternyata kerjanya itu order awal istilahnya customer yang sebenarnya itu masih di lokasi. Loh ya. Oh, jadi yang mengatur masih lokasi, cuma yang mau jangan yang order yang tanda kutip makhluk itu tadi. Saya mana enggak dibunuh sama yang order itu? Enggak. Saya itu ya. Oh, iya. Dan kalau jalan itu kan kadang kalau sudah di perjalanan itu kalau ada telepon atau apa itu kadang kita enggak. Nah, itu selama perjalanan merasa lebih cepat enggak? Atau maksudnya biasa saja? Biasa Pak. Biasa saja. Ya ada gimana itu enggak biasa. Oh. Berarti pada dapat order di Anjasmara, ternyata yang order sama yang memang beda. Cuma yang orang itu karena dia sudah meninggal. Iya. Tapi yang order itu tujuannya juga sama di situ. Tujuannya sama. Itu istrinya yang kedua. Iya. Oh, Allah. Itu kita yang membingungkan juga ini. Banyak Pak. Istilahnya kalau pengalaman itu bukan saya saja, teman-teman juga banyak. Itu. Jadi ini tadi Mas Bowo itu mengantar orang dapat orderan dari istri kedua. Ya. Tapi yang bilang istri pertama yang sudah meninggal sampai ke rumah, sampai ke rumah. Nah itu sangat tidak asing. Wah, Mas, Pak Anu Ya mungkin. Dan setelah itu istri yang kedua naik apa ya? Order lagi. Saya beli lagi ya. Order lagi mungkin ya karena istilahnya pekerjaan biasa selesai. Sudah ganti driver. Tapi ya udah juga ya. Selama perjalanan nggak menghubungi seperti itu. Terus yang kedua lagi juga sempat mengatakan yang sudah melihat juga itu. Kalau ini makanan. Ini makanan. Ini juga kejadiannya juga malam. Ketika order makanan di daerah kawasan Akpol. Jam ya sekitar jam 2 lah, malam juga 2 pagi. Ngirimnya itu ke Sampangan, ke daerah Sampangan. Ketika saya ambil seperti biasa nggak ada sesuatu istilahnya yang mencurigakan itu. Order masuk terus pesan apa itu? Konfirmasi itu pesan makanan
fried chicken. Jadi itu kan akol ada yang sampai 24 jam siap saji ya. Terus saya antar biasa sampai di rumah itu saya heran, saya cepat itu heran di depan di teras rumah itu tujuan istilahnya alamat pengantaran itu ada bapak-bapak sudah menyediakan kopi 2 gelas. Itu tujuannya untuk yang ada. Nah, makanya kan pertama saya heran kok ada namanya benar, saya disuruh masuk, disuruh duduk, suruh minum dulu. Kalau merokok ya suruh merokok silakan. Orangnya beda. Nah, baru bapak itu cerita benar kalau orderan itu memang nama anak saya. Iya. Tapi anak saya itu sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti ya bocor anaknya bapak itu ya. Itu mungkin kalau nggak mengalami sendiri ya tidak percaya. Aneh masa yang seperti itu bisa ada lewat HP kan begitu. Itu sebenarnya bapaknya jadi itu jadi dibayar ya sama bapaknya, dan beliau juga ngomong kalau kejadian yang saya alami itu bukan yang pertama. Jadi sering gitu. Sebelum saya itu sudah ada kalau nggak salah, kalau nggak 2 atau 3 orang, berarti ya yang sekitar yang keempat. Berarti kejadian sering gitu. Dan kesenangan sama bersama. Jamnya juga sama, harinya juga sama. Siap saji. Jadi yang mari favoritnya makan itu. Ya, jadi kita yang apa ya, kalau nggak mengalami sendiri nggak percaya mas bro. Memang kadang hal-hal makhluk astral itu bisa memanipulasi teknologi. Benar ya, betul. Siaran telepon, kadang di audio di alamatnya ternyata kuburan seperti itu. Ya, setelah itu kejadian ngantar ada kejadian lagi tidak? Jadi mungkin lain waktu ditemuin apalagi orang-orang yang dengan nolong itu mungkin nemui bilang terima kasih atau gimana? Kalau penampakan pernah nggak? Oh iya, gimana? Dan ini dekat dengan rumah. Ini di daerah Kalicari sini kan, Kalicari Gang 4 itu kan ada kuburan. Jam 2:30 pagi. Kalicari, oh iya, itu kan ada kuburan kan. Saya masuk belok kiri dari Supriyadi masuk Gang 4, belok kiri ke tujuan ke Tunjung Biru 3. Saya masih ingat Tunjung Biru 3 itu kan seberg itu kan lewat pinggir sungai kecil itu. Iya. Itu dari arah utara ke selatan itu ada yang lompat-lompat. Iya. Wah, takut juga ya. Masa? Iya. Waktu saya lompat-lompat. Itu satu kalau itu. Mungkin nemenin di dengan jalan. Ya, kalau kan biasa harus ibaratnya kalau saya ngomong ketemu hal begitu ya. Gimana ya? Nah, kalau itu enggak, karena enggak ganggu sih. Cuman istilahnya kan, terus paling pengen kenalan gitu kan. Ya memang ya mas ya, kan orang-orang pekerja malam seringnya apalagi berkaitan dengan masalah jasa kekerasan 14 itu sering sekali diganggu oleh malam-malam seperti itu. Mungkin tidak 1-2 saja yang mengalami kejadian seperti itu, mungkin teman-teman ojek online dan lainnya juga pernah mengalami yang sama. Cuma dalam hal ini mungkin seperti yang bilang ya harus berdoa. Cara berdoa nggak harus berdoa, kan gitu. Selanjutnya saya sedikit memberikan disclaimer ya. Tadi kan di depan saya sempat ngomong ketika saya ketemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, istilahnya saya malah ngomel dengan bahasa-bahasa kebun binatang dan sedikit menyampaikan ngono kok dadak diwacake doa-doa ya. Karena memang selama saya mempelajari, istilahnya belajar karena saya juga punya sesepuh itu, dia juga menyampaikan sak durunge kowe ndongake sapa
apa wae dongakno awakmu. Dalam arti begini. Karena sekalipun kita berdoa tanpa dengan landasan batin, ini bukan soal ilmu ya, dengan landasan batin yang kuat, itu juga justru akan ditertawakan. Karena menurut saya juga pernah melihat sendiri ketika ada orang yang istilahnya saking takutnya dia membaca-baca ya, ayat-ayat suci itu ditirukan. Itu karena apa? Ketika saya konsultasi dengan tingkatannya lebih tinggi dengan saya, itu berkaitan dengan kondisi batin. Sejauh mana batin kita itu kuat, dalam arti kuat sama yang Maha Kuasa. Ya, sejauh mana batin kita itu sering berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Banyak istilahnya untuk memperkuat batin kita, mengisi batin kita itu banyak. Cuman menjauh kalau pengen belajar seperti itu harus punya guru. Jangan belajar dari buku, jangan belajar dari YouTube. Karena semakin istilahnya semakin kita kuat, batin kita kuat, itu justru kita dalam memandang diri kita sendiri itu seperti nggak ada apa-apanya. Bukan seperti, memang seperti kita itu memang nggak ada apa-apanya. Ya, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, di mana Mas Dewa itu pernah digundul anak, pernah mendapatkan order, ternyata yang waktu itu sudah mati, sampai datang ke rumah juga. Dan Mas Dewa ini tahu setelah sampai ke rumah aja diberitahu lah yang punya rumah. Mungkin pemirsa Bollywood yang mempunyai pengalaman mistis ataupun mengalami sendiri ataupun dari temennya, betul? Atau mimpi atau mengalami kejadian yang mungkin di luar nalar, silahkan hubungi bersama kita. Bollywood akan kita upload untuk menjadi pengalaman juga menjadi pembelajaran bahwa kita itu hidup tidak hanya keterangan manusia saja, tapi juga ada makhluk astral lain yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita hormati. Waduh Mas Dewa. Terima kasih Mas Dewa atas waktunya. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Bertemu di kesempatan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.